Setiap fungsionaris pengurus harus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk keikutsertaan kegiatan dzikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja adalah bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjam'iyah, dan atas perhatian serta kerjasamanya dihaturkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, kalian harus tahu, baru-baru ini muncul kabar yang cukup mengejutkan menurut saya, yakni PCNU Pekalongan melarang warganya atau warga Nahdliyin untuk menghadiri acara zikir akbar yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal bersama Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi itu adalah seorang tokoh yang Masya Allah sangat disegani oleh setiap kalangan. Alasan pelarangannya katanya karena kata mereka acara ini berpotensi memecah belah. Loh, kok zikir memecah belah? Zikir dibilang memecah belah. Itu zikir loh, kegiatan spiritual, bukan demonstrasi, bukan makar, bukan kampanye hitam. Justru itu zikir akan menyatukan hati dan umat. Ini tujuannya zikir itu untuk mendoakan bangsa ini agar tetap damai sejahtera, bukan untuk adu domba, bukan untuk memecah belah. Teman-teman, siapa yang dilarang? Siapa yang melarang? Mari kita jernihkan pikiran kita. Yang diundang dalam zikir ini adalah masyarakat umum, para pecinta habaib, kemudian para muhibbin, para santri, dan orang yang mengikuti Habib Lutfi. Beliau adalah pemimpin zikir, bukan orang sembarangan, teman-teman. Ya, Habib Lutfi bin Yahya ini yang dulu mantan anggota One Team Press, ulama karismatik yang disegani, dan beliau adalah tokoh yang selalu menyerukan cinta tanah air, menyerukan kedamaian, bukan perpecahan. Jadi pertanyaan saya, kenapa PCNU Pekalongan justru melarang umatnya atau warganya menghadiri acara zikir yang dipimpin oleh tokoh NU itu sendiri? Ya, bukankah PBNU itu tidak melarang acara ini? Bahkan banyak pengurus NU dari daerah lain justru mendukung kegiatan sebesar ini, karena ini merupakan bagian daripada dakwah kebangsaan. Ya, beliau yang cinta tanah air selalu menyuarakan kedamaian, tidak pernah menyinggung sana, tidak pernah menyinggung sini. Tapi kalian larang-larang, gimana ini para petinggi NU Pekalongan ya? Nah, teman-teman, dari sini saya mulai curiga, apakah PCNU Pekalongan ini sudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok tertentu? Misalkan seperti PWILS yang belakangan ini suka membubarkan pengajian, memprovokasi umat, membuat konflik, ya, dan memecah belah umat dengan klaim menjaga tauhid, klaim menjaga akidah, klaim menjaga marwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu versi mereka. Apakah mungkin ada infiltrasi, atau malah memang para pengurus PCNU Pekalongan ini juga adalah bagian daripada PWILS yang suka membubar-bubarkan pengajian? Kalau benar, naudzubillah, ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena berarti mereka ini melawan keputusan PBNU yang secara tegas menyatakan bahwa PWILS bukan bagian dari NU. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Berarti PCNU Pekalongan ini sudah bertolak belakang dengan PBNU kalau begini. PCNU ini sudah seolah-olah makar terhadap PBNU. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sahabat KAZEB semuanya harus tahu dan wajib tahu, PBNU telah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak mengakui
bahwa PWLS sebagai bagian dari struktur NU. Bahkan PBNU mengingatkan agar tidak menggunakan nama besar Nahdlatul Ulama sembarangan dalam acara kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ya, seperti PWLS ini tidak sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Tapi kalau PCNU yang di Pekalongan ini mulai bersikap seperti PWLS, melarang zikir, memecah belah umat, menolak acara keagamaan yang damai, apa itu tidak berarti mereka sedang melawan induknya sendiri? Mereka sedang melawan PBNU. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. PCNU ini bukan organisasi independen. Mereka bagian daripada struktur PBNU. Dan ketika kebijakan mereka bertentangan dengan PBNU, maka harus ada evaluasi serius. Karena ditakutkan PCNU Pekalongan ini merupakan antek daripada organisasi yang suka membubarkan pengajian. Bahkan bisa jadi mereka ini bagian daripada PWILS. Na'udzubillah. Teman-teman, zikir itu persatuan, bukan perpecahan. Sekali lagi kita tegaskan, zikir itu bukan kegiatan politik. Zikir adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir adalah bentuk ketenangan batin di tengah kondisi bangsa yang sedang banyak tantangan, yang sedang banyak ujian. Ya, teman-teman, kita harus tahu, Habib Lutfi sebagai pemimpin zikir tersebut dikenal selalu mengajak pada umat untuk cinta tanah air Indonesia, menjaga persatuan umat dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jadi siapa yang sebenarnya memecah belah? Ya, yang berzikir atau yang melarang zikir? Na'udzubillah. Mereka malah melarang untuk berzikir, melarang menghadiri untuk berzikir. Siapapun yang mau ikut berzikir bersama Habib Lutfi, silakan, nggak ada yang melarang. Para pecinta Habib Lutfi banyak, ya, muhibbin, para santri, begitu. Kalau memang benar PCNU Pekalongan mulai berpihak kepada kelompok-kelompok yang radikal, yang mengaku paling islami, yang mengaku penjaga marwah Wali Songo tapi suka membubarkan pengajian orang lain, maka umat harus waspada. Kami serukan kepada PBNU untuk mengevaluasi PCNU Pekalongan. Agar apa? Agar tidak menjadi kuda Troya yang merongrongi atau yang menggerogoti NU dari dalam. Harus hati-hati untuk PBNU terhadap anggota PCNU di Pekalongan. Dan untuk kita semua, jangan diam teman-teman. Jika ulama ditolak, jika zikir dilarang, dan persatuan dibenturkan, maka kita harus bersuara. Jangan diam saja. Karena NU adalah rumah besar bagi kita semua. Bukan milik kelompok tertentu. Apalagi kelompok yang suka mengharamkan orang lain tapi menghalalkan kedengkian. Na'udzubillah. Ya, diantaranya orang-orang PWLS itu. Ya, para mukiman-mukiman, para pembenci habaib. Para pembenci, pokoknya pembenci kiai yang pro habaib. Termasuk PBNU. Dihina-hina, dimaki-maki oleh mereka-mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman, kalian harus tahu, zikir itu bukan makar. Zikir itu bukan ancaman. Zikir adalah kekuatan hati umat Islam. Dan Habib Lutfi adalah pilar persatuan kita. Jangan diam. Lawan yang memecah belah atas nama agama. Lawan yang memecah belah atas nama Wali Songo. Lawan yang memecah belah atas nama pribumi. Lawan yang memecah belah atas nama NKRI. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Hilangkan semua itu. Kita lawan. Jangan sampai kebenaran dikalahkan oleh kebatilan. Yang akhirnya kebenaran akan tetap menang. Walaupun kebatilan intensif di mana-mana. Selalu menyerang begini begitu. Ya, tapi tetap kebenaran akan selalu menang. Jangan sampai kebenaran itu menjadi kalah oleh kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran.
Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Saya mau pertanyakan, gimana ini PCNU Pekalongan ini? Ya. Padahal Habib Lutfi mengajak umat untuk berzikir. Judulnya ada dua, jelas judulnya, zikir kebangsaan. Ya. Intinya untuk mendoakan bangsa ini, untuk mendoakan negara ini, untuk mendoakan persatuan NKRI agar tidak gampang diadu domba, agar terus selalu damai, agar terus berjaya, agar terus selalu tentram. Ya, Habib Lutfi bukan untuk memecah belah, teman-teman. Habib Lutfi bukan untuk makar, bukan. Habib Lutfi bukan untuk mengadu domba, nggak ada sejarah Habib Lutfi mengadu domba umat, nggak ada. Ya, dari dulu sampai sekarang saya belum menemukan Habib Lutfi berceramah atau berbicara untuk mengadu domba umat. Tapi Habib Lutfi selalu berbicara untuk persatuan, perdamaian, cinta tanah air. Itu yang beliau harapkan, bukan memecah belah, bukan mengadu domba. Ya, untuk pikiran yang waras, untuk otak yang waras, kalian pasti akan memilih yang benar dan akan meninggalkan yang batil. Ya, walaupun benar dan batil itu selalu berdekatan, selalu berdampingan, tapi tetap kebenaran akan selalu ada. Orang waras, orang sehat, pikirannya sehat, akan memilih kebenaran itu sendiri, bukan memilih kebatilan. Terima kasih. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.